Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Baik, acara akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Dukcapil Bisa. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, Bapak Dr. Andes Gatot Sugiarto MSI. Yang kami hormati Bapak Wiyoto SPD SOS MSI dan Ibu Nur Malita SOS dari bidang pencatatan sipil Dinas Dukcapil Kabupaten Nganjuk selaku narasumber kita pada pagi hari ini beserta seluruh hadirin yang kami muliakan. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Dukcapil Menyapa Warga seri 1 yang mengusung tema tentang tata cara pengurusan akte kelahiran. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini, Kamis 28 Juli 2022, kita dapat hadir dan bertatap muka secara virtual. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara dimulai, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan untuk memperlancar acara hari ini, marilah sejenak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan. Pertanyaan maupun saran dapat disampaikan melalui live chat atau komen pada kanal YouTube kami, Dinas Dukcapil Kap.Nganjuk. Dan nantinya akan kami jawab pada sesi tanya-jawab. Baiklah, untuk acara yang pertama, marilah bersama kita mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Nganjuk. Kepada Bapak Dr. Andes Gatot Sugiarto MSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Tes. Nggih, sampun Bapak. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD atau juga mungkin hadir Bapak Camat, Bapak Kades, seluruh tokoh masyarakat, juga yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu warga Kabupaten Nganjuk, khususnya sahabat Dukcapil yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, kami dari Dinas Dukcapil Kabupaten Nganjuk ingin menyapa warga Kabupaten Nganjuk terkait dengan kegiatan Dukcapil dalam rangka sosialisasi agar program-program yang kita buat bisa benar-benar melayani warga Kabupaten Nganjuk. Oleh karenanya, ini termasuk salah satu bagian dari inovasi kami agar masyarakat Kabupaten Nganjuk bisa mendapatkan informasi, bisa mendapatkan pengetahuan tentang administrasi kependudukan khususnya di Dukcapil Kabupaten Nganjuk dan juga bisa menyampaikan segala kendala, permasalahan, masukan, dan kritik yang membangun demi perbaikan untuk pelayanan administrasi kependudukan. Kami dari Kabupaten Nganjuk di Capil juga mendapatkan amanat dari Bapak PLT Bupati bahwa pelayanan yang dilakukan dari hari ke hari harus mendekati
sempurna. Sehingga tentu kami berharap melalui forum yang berbahagia ini bisa kita lakukan pembenahan-pembenahan termasuk penyampaian informasi. Dan dengan moto kami yaitu pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan warga Nganjuk. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kami akan lakukan pelayanan melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Dukcapil. Dan untuk itu pada hari ini kami mengambil tema tentang tata cara pengurusan akte kelahiran. Dan 2 minggu yang akan datang kami akan lanjutkan dengan tema yaitu sosialisasi dan penerapan identitas kependudukan digital bagi warga negara Indonesia. Karena kita ketahui bersama bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Dukcapil di pusat selalu berbenah dan melakukan inovasi-inovasi, dan ke depan yang namanya KTP ini bisa dilakukan melalui digital ataupun HP. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja terima kasih kami sampaikan atas kepedulian dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Gimana kabarnya? Baik semua ya? Alhamdulillah. Dan tentu kami sampaikan bahwa pada hari ini kami juga ditemani oleh teman-teman. Ada Pak Wiyoto, ada Bu Nurmalita, termasuk terima kasih kepada Pak Nurul dan juga Mas Chandra dan teman-teman yang lainnya yang telah membackup kegiatan ini. Juga terima kasih atas kehadiran pendahulu yang ada di sini yang telah mempelopori Dukcapil untuk bisa online, yaitu Mas Lambas, terima kasih. Kepala Dinas Kominfo yang selalu berbenah dan melakukan inovasi-inovasi. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingin agar pengurusan akte kelahiran ini bisa benar-benar dipacu untuk pelaksanaannya, termasuk target-targetnya. Seperti kita ketahui bahwa kelahiran buah hati yaitu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi setiap pasangan. Kehadirannya melengkapi lingkungan kecil keluarga. Tentu kita berharap ada satu kado istimewa untuk anak-anak kecil tersebut, untuk buah hati kecil tersebut, yaitu berupa pembuatan akte kelahiran. Akte kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bagi yang melaporkan kelahirannya akan terdaftar dan bisa diberikan nomor induk kependudukan dan bisa didaftarkan di dalam kartu keluarga untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Karenanya akte kelahiran ini sangat penting dan tentu banyak sekali manfaatnya. Jadi dokumen ini bisa dibuat untuk syarat mendaftar sekolah, juga untuk melamar pekerjaan, termasuk persyaratan-persyaratan yang lain. Namun dalam kenyataannya Bapak Ibu sekalian, khususnya sahabat-sahabat Dukcapil yang kami hormati, bahwa masih ada orang tua yang menunda pembuatan akte kelahiran bagi buah hati tersebut. Padahal kita tahu bersama bahwa syarat maupun tata cara pengurusan akte kelahiran tidak serumit yang dibayangkan. Karenanya kami berharap melalui forum yang berbahagia ini, bagi yang belum memiliki akte kelahiran, mohon untuk segera dilakukan pengurusannya dengan beberapa persyaratan-persyaratan agar mereka benar-benar mempunyai hak sebagai identitas di masing-masing keluarga. Seperti kita ketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, bahwa pencatatan akte kelahiran dilakukan
di Dinas Dukcapil dengan azas domisili pelapor. Dengan biaya gratis, pelayanannya juga akan kita lakukan semaksimal cepat mungkin. Kalau persyaratan tersebut lengkap, tentu akan kita selesaikan dalam waktu sehari. Namun karena saat ini masih ada perbaikan-perbaikan terhadap SIAK yang ada di pusat, termasuk koneksi jaringan, maka kami juga mohon maaf apabila dalam prakteknya nanti memakan waktu melebihi 1 hari, misalnya 2 ataupun sampai 3 hari. Oleh karenanya berkas-berkasnya yang perlu dipersiapkan harus lengkap dan juga bisa dilakukan secara mandiri, yaitu tidak wirawiri, merdeka wirawiri, termasuk kalau ada kendala, kesulitan, kita punya kepanjangan tangan, yaitu dilakukan minta bantuan di desa, ada operator desa, di kecamatan juga bisa, tetapi kalau benar-benar ada kesulitan, baru dilakukan melalui Dinas Dukcapil Kabupaten Nganjuk. Oleh karenanya kami berharap bahwa pelayanan online ini benar-benar bisa dimanfaatkan sehingga tidak sampai perlu kemana-mana, cukup di rumah saja. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu persyaratan apa saja yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi oleh mereka yang ingin mendapatkan akte kelahiran, nanti secara rinci akan disampaikan oleh teman-teman yang lain, tetapi secara umum adalah surat keterangan kelahiran dari rumah sakit, atau dokter, atau bidan, atau pilot, atau nahkoda, ini tetap harus benar-benar diperlukan. Kenapa ada kalimat nahkoda atau pilot? Karena terkadang orang lahir itu bisa saja tidak dalam kondisi di rumah, tetapi mungkin dalam waktu perjalanan-perjalanan keluar daerah atau naik pesawat dan lain sebagainya. Termasuk juga perlu melampirkan asli dan fotokopi KK, fotokopi KTP orang tua, fotokopi surat nikah, termasuk persyaratan paspor bagi warga negara lain atau asing, dan juga mungkin ada surat keterangan kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya. Jadi banyak sekali permasalahan yang kita hadapi terhadap akte kelahiran apabila itu diurus. Karena kehidupan setiap warga, khususnya dimanapun berada, ini tidak mesti harus normal, tetapi ada juga yang ternyata, mohon maaf, orang tuanya menterlantarkan, ada juga yang mungkin orang tuanya pisah, ada juga yang mungkin hanya ada ibunya. Ini monggo nanti bisa disampaikan kepada kami kalau ada kendala-kendala. Dan oleh karenanya kami berharap bahwa pelayanan yang kita lakukan ini benar-benar bisa membantu warga masyarakat Kabupaten Nganjuk, dan yang paling utama adalah bisa membahagiakan warga Nganjuk. Caranya, ya tentu pelayanan kita lakukan secara cepat, akurat, dan tidak berbelit-belit, termasuk juga tidak mengeluarkan biaya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tahu bersama bahwa yang namanya akte kelahiran ini sangat-sangat penting. Bukan sekedar dokumen yang asal-asalan, karena ini merupakan bukti awal seseorang memiliki identitas kependudukan. Karenanya manfaatnya adalah merupakan wujud dari penyaluran negara mengenai status seseorang individu maupun kewarganegaraan seseorang, sebagai bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain. Jadi kalau menuliskan dalam ijazah ataupun di dalam yang lain, itu yang dilihat adalah akte kelahiran dulu. Juga juga untuk kegiatan mendaftar sekolah,
juga untuk melamar pekerjaan, pembuatan KIA, pengurusan tunjangan keluarga, pencatatan perkawinan, pengangkatan anak, dan hal-hal lain. Lah oleh karenanya kami berharap kepada semuanya untuk bisa melakukan pengurusan akte kelahiran sehingga Kabupaten Nganjuk ini memiliki dokumen kependudukan yang hampir mendekati 100%, sehingga harapan Bapak PLT Bupati, tidak ada satupun warga Kabupaten Nganjuk yang tidak memiliki administrasi kependudukan ataupun identitas kependudukan. Karenanya kami ingin melakukan pelayanan-pelayanan dengan berbagai cara. Jadi kami membuat pelayanan ini sebaik mungkin dan sehemat mungkin agar warga benar-benar tidak mengalami kesulitan. Dengan berbagai cara yang kami lakukan, pertama adalah pelayanan online. Jadi dimanapun panjenengan bisa melakukan online dengan catatan persyaratan-persyaratan dipenuhi. Yang kedua, inovasi kami adalah pelayanan jemput bola bagi penyandang disabilitas, ODGJ, SLB, maupun mungkin pondok-pondok pesantren. Ini sudah beberapa desa yang sudah melakukan permohonan untuk dilakukan yang namanya pemotretan ataupun perekaman foto KTPL. Ternyata setelah kita datangi di desa-desa tertentu itu tidak satu atau dua, lebih dari 5 itu warga belum memiliki data ataupun dokumen kependudukan, diantaranya adalah bagi mereka yang ODGJ atau yang tidak 100%. Dan kami berharap bagi Bapak Ibu Kepala Desa atau camat yang memerlukan kami untuk jemput bola, agar pada saatnya kami datang perekaman foto, agar benar-benar didampingi. Pengalaman seperti kemarin di Tirto Binangun, di Ngepung, di Pisang kemarin, di Tirto Binangun ternyata ada juga yang tidak mau karena takut. Karena ada banyak yang datang berkerumun, ada juga yang takut akhirnya tidak jadi. Ada juga yang lari karena melihatlah, oleh karenanya mohon benar-benar itu didampingi. Terus juga kami siap untuk melayani dan menindaklanjuti setiap ada pengaduan warga masyarakat. Dan yang paling terakhir ini adalah kami ingin menyapa warga Kabupaten Nganjuk melalui DMW, Dukcapil menyapa warga melalui Zoom meeting. Ini diperuntukkan bagi seluruh warga Kabupaten Nganjuk dimanapun berada. Dan kami akan mencoba untuk rutinkan setiap 2 minggu sekali. Jadi kalau nanti masyarakat sudah sadar terkait dengan pentingnya dokumen kependudukan, mungkin akan bertahap kita kurangi. Tetapi di awal-awal ini akan kita lakukan sosialisasi, dan kami ingin mendengarkan suara masyarakat kira-kira apa yang menjadi keluhan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Mbak Nurul. Yang jelas kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, dan mohon yang hadir ini bisa meneruskan, menyampaikan informasi kepada masyarakat yang lain dalam hal tata cara pengurusan akte kelahiran. Terima kasih. Kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukcapil bisa. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas sambutannya yang luar biasa. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, mari kita saksikan video tentang tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan sesuai Permendagri nomor 73 tahun 2022.
Selamat pagi, salam sejahtera dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sahabatku semuanya selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah SWT. Sahabat, khususnya warga Kabupaten Nganjuk, perlu saya informasikan bahwa saat ini sudah ditetapkan Permendagri nomor 73 tahun 2002 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Apa saja yang perlu menjadi perhatian? Pertama, pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus memenuhi persyaratan: mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir. Jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi. Selanjutnya, jumlah kata paling sedikit 2 kata. Karenanya bagi pasangan keluarga baru harus memperhatikan hal-hal tersebut. Sahabatku, ada yang tanya juga, apa saja larangan tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan? Ada. Larangannya adalah pertama, nama tidak boleh disingkat kecuali diartikan lain. Yang kedua, nama tidak boleh menggunakan angka maupun tanda baca. Yang ketiga, nama tidak boleh mencantumkan gelar pendidikan keagamaan pada akte pencatatan sipil kecuali pada KK dan KTPL. Sahabat, juga ada yang bertanya, kapan kira-kira aturan ini berlaku? Aturan ini berlaku sejak tanggal 21 April 2022. Untuk itu, mohon sahabat-sahabatku semuanya untuk bisa memahami dan ikut menginformasikan kepada yang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Wiyoto SPD Esos MSI. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dukcapil bisa. Para pemirsa sekalian, sahabat Dukcapil, utamanya yang ada di Kabupaten Nganjuk, kami dari bidang pelayanan pencatatan sipil untuk kali perdana dalam acara Dukcapil Menyapa Warga yang merupakan inovasi dari Dinas Dukcapil, yang mana program ini dimaksudkan untuk lebih mendekatkan diri pelayanan kita kepada masyarakat. Jadi apa-apa yang belum diketahui oleh masyarakat itu kita coba untuk kita gali dan kita informasikan kepada masyarakat. Manakala masyarakat menemui kesulitan atau belum mengerti bagaimana tata cara untuk mengurus akte kelahiran. Jadi pada episode perdana ini kita fokus untuk mengupas bagaimana tata cara pencatatan kelahiran. Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, jadi pada saat yang lalu masyarakat kita itu mempunyai pemikiran bahwa untuk mengurus atau membuat
akte kelahiran itu demikian sulitnya, sehingga banyak dari masyarakat kita yang belum mempunyai akte kelahiran. Padahal akte kelahiran itu sangat penting sekali. Bisa diistilahkan apabila kendaraan bermotor itu punya BPKB, itu sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor, maka demikian juga yang namanya akte. Akte ini adalah dokumennya manusia. Jadi sama pentingnya dengan BPKB, kalau bisa dibilang itu. Karena seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, bahwa akte itu sangat penting adanya. Yang pertama itu untuk pendaftaran sekolah. Jelas pendaftaran sekolah itu di mana-mana tempat, di level manapun sudah dipersyaratkan untuk mempunyai akte. Yang pertama. Yang kedua, biasanya dalam pendaftaran CPNS, pendaftaran TNI Polri, itu mutlak dipersyaratkan juga. Nah, kemudian yang namanya lahir sebetulnya ada dua arti. Lahir secara fisik dan lahir secara administrasi. Lahir secara fisik itu yang mana seorang bayi setelah berada di kandungan ibunya selama 9 bulan 10 hari, kurang lebihnya begitu, saya juga belum pernah menghitung. Nah, keluarnya itu namanya lahir secara fisik. Tetapi itu belum lahir secara administrasi. Nah, lahirnya secara administrasi kapan? Lahir secara administrasinya itu manakala orang tuanya sudah mencarikan akte anaknya tersebut, yaitu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Itu. Jadi selama anaknya itu belum dicarikan akte, berarti dia itu belum lahir secara administrasi. Begitu, Pak. Nah, kemudian yang menginjak step berikutnya, kalau ada pertanyaan, Pak, siapa yang berhak dan wajib untuk melaporkan atau membuat permohonan akte kelahiran tersebut ke Dinas Dukcapil? Nah, ini saya informasikan bahwa yang berhak dan wajib untuk mendaftarkan itu adalah orang tuanya. Orang tua dari si bayi itu. Bagaimana kalau sebenarnya kalau orang tuanya tidak bisa menyuruh kepada orang lain, aturannya boleh diuruskan oleh orang lain. Namun demikian, itu harus menggunakan surat kuasa. Pak, apakah dari kakek neneknya juga harus menggunakan surat kuasa? Menurut saya, karena apa? Ini pernah terjadi beberapa saat yang lalu. Ada seorang perempuan, kebetulan tidak punya pasangan, datang ke tempat saya. Kemudian mengatakan, Pak, saya akan membatalkan akte kelahiran saya. Lah memangnya kenapa? Namanya tidak sesuai, Pak. Loh, memangnya kok tidak sesuai? Apa tidak dinamakan oleh orang tuanya? Tidak. Ceritanya, beberapa tahun yang lalu, anaknya itu dititipkan di orang tuanya. Tetapi tanpa sepengetahuan dari ibunya itu, bapak dari perempuan itu kemudian, sebentar, ini mengganggu sekali HP-nya, saya matikan saja. Kemudian dicarikan akte oleh neneknya.
yang mana itu tidak berkoordinasi dengan ibu si bayi. Dinamakan demikian, tetapi tidak cocok. Nah, karena orang tuanya itu pergi bekerja dan baru tahu itu setelah anaknya mau sekolah, itu mau dibatalkan. Atau mau diganti namanya. Oke, saya bisa membantu. Kalau memang itu mau diganti namanya, tidak masalah. Kita bisa memfasilitasi itu. Tetapi perlu diingat bahwa penggantian nama itu harus ada penetapan pengadilan. Tidak serta-merta orang yang mau mengganti namanya itu terus kita ganti. Tapi ada prosedur tentu yang harus kita laksanakan. Gitu ya. Kemudian begini. Kelahiran itu bagaimana Pak kalau yang sudah lama? Bukan bayi lagi. Oke, saya jawab. Bahwa permohonan akte kelahiran itu ada dua macam. Yang pertama, bersifat umum atau akte umum, permohonan umum. Itu dilaksanakan manakala bayi itu berumur antara 1 sampai dengan 60 hari atau 2 bulan. 60 hari lah katakanlah. Dan akte dispensasi atau akte terlambat yang mana itu diurus setelah 60 hari. Jadi jangan khawatir seandainya Bapak Ibu sekalian belum mencatatkan atau membuat permohonan penerbitan akte sampai anaknya 60 hari, terus wah ini sudah tidak bisa. Tidak demikian. Bisa kita fasilitasi dengan dispensasi. Pak, apakah setelah 60 hari itu kita didenda? Tidak. Tidak ada istilahnya kita mendenda. Itu mungkin beberapa dekade yang lalu itu berlaku, tapi sekarang tidak. Nah, gitu. Terus kemudian, Bapak Ibu sekalian, ini sekedar saran dari Dispenduk Capil. Jadi sebelum menentukan nama bagi anak itu, tolong kalau memang itu dimungkinkan dan itu sangat urgen, itu dimusyawarahkan dulu antara bapak bayi, ibu bayi, kemudian kakek nenek si bayi, atau bila mana perlu, kalau ada penasihat keluarga mungkin dari pemuka agama atau tokoh masyarakat yang dituakan di situ, tolong itu dijawil, istilahnya dijawil. Karena banyak kasus yang saya tangani itu begini, saya sedikit banyak bercerita, bahwa akte itu sudah bagus, namanya juga sudah mengandung unsur agama, juga bagus semua, saya nilai bagus, dan maknanya juga bagus. Namun demikian, karena mungkin ini dari kakeknya tuh kurang terima, oh ini maknanya lain, ini maknanya lain. Dari pemuka agama juga gitu, ini maknanya lain. Kalau anakmu kamu kasih nama demikian itu, nanti kalau sudah besar, ini tantangannya begini. Ini maneknya di sini, ini kelemahannya di sini. Ini yang perlu kita antisipasi. Maka dari itu supaya kita serak dan tidak ada permasalahan di keluarga, tolong itu dimusyawarahkan dulu. Setelah fix, nanti kita mohonkan di Dispenduk Capil untuk dibuatkan akte. Banyak Bapak Ibu sekalian, permasalahan itu banyak sekali, bukan 1-2, banyak sekali. Saya menengani itu kadang saya begini, Pak, Bu, kalau memang permasalahan ini Anda takut kalau anaknya nanti mendapat bagaimana, apa enggak enaknya selamatan saja, tapi dokumennya yang sudah resmi itu dibiarkan. Enggak Pak, ini menurut Mbah itu enggak bagus. Ya, enggak apa-apa.
Jadi saya sarankan orang tersebut kemudian melakukan permohonan di pengadilan untuk perubahan nama, begitu. Terus Bapak Ibu sekalian, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, bahwa dalam penamaan itu yang pertama tidak boleh yang titik, koma, tanda baca, dan sebagainya. Dan kemudian jangan menamakan anak itu terlalu panjang. Makanya muncul aturan yang menyatakan tidak boleh lebih dari 60 karakter atau 60 huruf. Itu terlalu panjang. Demikian juga permasalahan ini. Saya juga sering menangani. Karena terlalu panjang, kemudian pada saat sekolah itu orang itu kewalahan atau kesulitan untuk menuliskan nama anaknya di ijazah. Itu real terjadi. Sama gurunya disarankan, Bu, ini namanya yang tengah ini dibuang saja. Kemudian datang ke Disduk Capil, kemudian minta kepada saya untuk memotong nama itu. Memang namanya itu baik sekali. Mungkin nama yang ada di Indonesia itu dikumpulkan, yang baik itu diambil-ambil, ditempelkan di nama anaknya. Nggak tahunya setelah jadi, kemudian ada kesulitan dalam penulisan nama di ijazah. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian terlalu pendek juga tidak boleh. Terlalu pendek juga tidak boleh. Satu kata itu tidak boleh. Karena nanti akan menyulitkan kita pada saat kita membuat paspor, utamanya untuk umroh atau haji. Nah, kalau ini pengalaman saya sendiri, nama saya cukup singkat, Wiyoto. Padahal pada saat saya mau naik haji tahun 2012 itu, kita harus minimal 2, kemudian ditambah bapaknya, bin siapa, itu menjadi 3. Nah, saya cuma 1. Bapak saya juga cuma 1. Saya melibatkan namanya mbah saya. Baru lolos untuk membuat paspor. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau menamakan anaknya, jangan terlalu pendek atau terlalu panjang. Gitu ya. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan dulu. Atau mungkin sekarang pun juga masih ada orang-orang yang belum mengerti, yang masih menanyakan, Pak, anak saya itu kerja di Papua. Di Papua. Kemudian melahirkan di sana. Tetapi anak saya itu warga Nganjuk. Apakah itu boleh dicarikan akte di Nganjuk? Justru itu yang betul. Justru itu yang betul. Karena kita itu menggunakan asas domisili. Maksudnya bukan asas peristiwa seperti beberapa tahun yang lalu. Jadi di mana orang tuanya itu tinggal, disitulah anaknya dicatatkan. Walaupun anaknya itu lahir di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, atau di mana saja. Jadi itu bisa dicatatkan di Nganjuk. Dan memang harus di Nganjuk. Demikian, tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir, ini anaknya sudah berumur 5 atau 7 tahun. Belum punya akte. Kemudian kelahiran Papua atau kelahiran Banjarmasin. Boleh, dan memang dicatatkan di sini. Senyampang memang orang tuanya berdomisili di Kabupaten Nganjuk. Begitu, Pak. Ya. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan. Siapa sih orang yang berhak untuk mempunyai akte?
Ya. Saya jawab dengan tegas. Semua warga negara Indonesia wajib dan berhak mempunyai akte. Berhak mempunyai akte. Sekali lagi, berhak mempunyai akte. Ini masa kecil saya dulu pernah dengar bahwa orang yang tidak punya bapak itu tidak boleh mempunyai akte. Banyak, mungkin sekarang pun masih ada pemikiran semacam itu. Itu salah besar. Itu salah besar. Karena hak warga negara itu pertama kali itu justru mendapatkan akte kelahiran. Itu wujud pengakuan negara terhadap eksistensi dari warganya. Berhak. Jadi kalau boleh dikata, siapa sih orang yang berhak mempunyai akte? Itu semua. Jadi anak yang tanpa bapak pun boleh. Pak, apa ada anak tanpa bapak? Ada. Sedikit agak saya jelaskan. Maksudnya itu adalah orang yang belum menikah. Orang yang belum menikah itu kan tidak punya surat nikah atau akta nikah. Itu namanya anak yang tidak punya bapak. Boleh, itu boleh dicarikan akte. Nah, caranya bagaimana? Nanti yang terbit itu akte yang di dalam akte itu menerangkan anak seorang ibu. Jadi bapaknya tidak dicantumkan. Itu anak seorang ibu. Ini kan ada dokumennya ibunya. Bahkan Bapak-Ibu sekalian, anak yang tidak punya bapak, tidak punya ibu itu pun juga berhak mendapatkan akte kelahiran. Loh, Pak, apakah ada anak yang tidak punya bapak, punya ibu? Apa meletek tekok watu? Bukan itu. Maksudnya kan ada ini kasuistis, tapi saya jelaskan sekalian biar gamblang. Anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya, ya memang di dalam masyarakat kita kan terjadi banyak permasalahan, ya permasalahan sosial lah kata anak. Jadi ada anak yang dibuang di suatu tempat. Kadang ditempatkan di keramaian atau di tempat sepi dan lain sebagainya. Kemudian ditemukan oleh orang dan dirawat, itu boleh dibuatkan akte kelahiran. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini caranya begini. Jadi nanti seandainya ada ditemukan anak yang masih bayi atau yang memang dengan keterbatasan orang tua mungkin dibuang, itu dilaporkan saja ke polisi. Atau kalau memang situasinya agak memberatkan, ditempatkan di rumah sakit juga bisa. Di situ nanti prosesnya akan dimulai. Mungkin dari dinas sosial juga turun, merupakan kolaborasi dari dinas sosial, kemudian dari rumah sakit, kepolisian, dan Dukcapil, mungkin itu akan berkolaborasi untuk bagaimana menerbitkan akte kelahirannya. Yang jelas nanti kita memproses itu setelah adanya berita acara dari kepolisian mengenai kronologi anak itu ditemukan. Nanti kita proses untuk penerbitan aktenya. Nah, nanti penerbitan aktenya itu agak spesial di dalam aktenya itu. Spesialnya apa? Anak itu tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Ini maksudnya yang tidak punya bapak itu. Karena dokumen orang tuanya tidak diketahui sama sekali. Sama sekali. Mau diikutkan siapa memang kenyataannya. Kita tidak tahu orang tuanya. Dan keberadaan orang tuanya. Begitu Pak sekalian. Jadi itu yang masalah anak yang tidak punya bapak ibu.
Kemudian orang tua. Orang tua dulu itu tidak pernah mengurus akte kelahirannya. Bahkan sampai umur 70 pun ada. Ya. Kemudian baru mengurus itu pada saat yang bersangkutan yang pertama mau umroh atau naik haji. Apakah boleh, Pak? Boleh. Boleh saja. Itu merupakan haknya kok. Nah, untuk yang lebih dari, ya bukan lebih, yang sudah tua-tua itu, kita tidak bicara batasannya, yang tua-tua itu kita fasilitasi. Karena kebanyakan dari beliau-beliaunya itu yang jelas tidak punya akta nikah orang tuanya. Nah, itu ada form khusus yang harus diisi atau dipenuhi yang nanti akan dijelaskan oleh Bu Nurmalita. Nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Bu Nurmalita. Demikian, Bapak. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, tolong pada saat menamakan putra-putranya itu yang lengkap. Kadang ditulis Moh atau M atau S di titik saja. Apakah itu berarti Muhammad atau yang lain? Bukan. Nama dalam penulisan nama itu M itu juga M, tidak berarti apa-apa. Ya cuman M. Moh juga Moh tidak berarti Muhammad. Terus S, ya S bukan berarti Simon. A juga A tidak berarti Albert dan lain sebagainya. Jadi tolong nanti ditulis yang lengkap. Kalau tujuannya itu Muhammad, ditulis Muhammad. Muhammad pakai D juga harus pakai D, tidak pakai T. Atau yang lain, mungkin yang Muhammad yang pakai T atau yang lain. Itu tolong diperjelas supaya tidak terjadi kesalahan. M-nya double ya double, jangan hanya satu. Begitu, Pak. Terus kemudian ini masuk masalah pelayanan. Dalam pelayanan permohonan akta, utamanya akta kelahiran ya, itu kita sudah menerapkan pelayanan online dan juga offline. Kenapa kok dua? Iya. Jadi perlu kita jelaskan bahwa untuk mendekatkan pelayanan kita terhadap masyarakat, katakanlah yang ada di Nun Sewu, yang ada di Jatikalen, di Pule sana, betapa Bapak dan Ibu sekalian yang punya anak baru lahir terus harus ke Dispenduk Capil untuk mengurus akte kelahiran. Kasihan. Kasihan sekali. Bapak Ibu harus berhenti kerja, libur kerja untuk ke Capil. Itu pun tidak bisa cukup satu kali. Mungkin permohonnya masuk sekarang, 1 minggu depan baru selesai. Harus ke sini lagi. Harus mengeluarkan transport. Harus kerjanya berhenti. Harus makan di sini dan lain sebagainya. Berapa ratus ribu yang harus kita keluarkan. Makanya untuk mendekatkan pelayanan kita kepada masyarakat, makanya Dukcapil Nganjuk menggunakan pelayanan online. Nah, pertanyaannya begini. Kalau ada yang tidak bisa, Pak, karena orang tidak semuanya melek IT. Ya, ini jawabannya, Bapak Ibu sekalian bisa ke kantor desa atau kelurahan atau kecamatan. Jadi yang bisa IT-nya memang sudah canggih, dari dalam kamar itu bisa sambil tidur-tidur, rebahan, ngetik permohonannya, bisa. Tapi yang kesulitan,
Bapak Ibu bisa ke kelurahan, kemudian desa, atau kecamatan. Atau nanti kalau memang mentok, nah, ada kesulitan, kok tiap kali ditolak ya Pak, tiap kali ditolak, ada permasalahan apa? Jenengan bisa datang ke Capil untuk minta dibimbing, atau nanti kita secara offline aja dengan yang online kan kita bantu sepenuhnya. Gratis Bapak Ibu sekalian. Ingat, ini gratis. Dari semua produk yang ada di dinas kami, semuanya 0 rupiah. Gratis. Itu bukan hanya kata-kata, jenengan bisa buktikan sendiri. Memang kita gratis. Bapak Ibu sekalian, ini gini Bapak Ibu ya, saya jelaskan. Permasalahan yang sering muncul di masyarakat kita dengan adanya penerbitan akte kelahiran itu gini. Ini nun sewu, bukan saya kok nyinggung orang tertentu, tidak. Ini supaya untuk wawasan kita saja. Biasanya Bapak Ibu sekalian, nun sewu, anak-anak itu kadang yang masih duduk di bangku SMA, kemudian kecelakaan. Nun sewu, ini saya istilahkan kecelakaan saja. Jadi istilahnya hamil. Kemudian karena si ibu ini masih duduk di kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA, mereka menyerahkan anaknya itu kepada neneknya. Kemudian di dalam aktenya itu dituliskan bahwa bapaknya itu adalah kakeknya. Kemudian ibunya adalah neneknya. Ini permasalahan. Ini bukan solusi. Justru ini permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. Kenapa? Jelas. Karena pada sekarang itu belum ada pembagian waris. Nah ini, setelah ada pembagian waris, itu banyak yang menjadi masalah. Karena seharusnya dia itu tidak mendapatkan hak waris, tetapi dengan adanya dia menjadi anak dari kakeknya, dia mendapatkan hak waris. Lah ini biasanya saudara-saudaranya itu yang tidak terima. Ini bukan dari anaknya bapak atau ibu. Ini adalah cucunya. Ini adalah anaknya adik. Ini yang akan menjadi permasalahan. Lah, permasalahan itu tidak akan pernah timbul 1, 2, 3, 4 tahun. Belum timbul. Ini akan timbul setelah mungkin 20 tahun ke atas, yang mana kakeknya itu nanti dan neneknya sudah meninggal. Ini diingat. Nah, kemudian, Pak, bagaimana kalau memang sudah terlanjur itu? Nah, ini nanti ada solusinya. Jadi semua permasalahan itu makanya sebelum timbul jangan kita laksanakan gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan terkait dengan penerbitan akte kelahiran itu, mohon Bapak Ibu seperti tadi jangan memalsukan elemen data kependudukan pada anak itu. Kalau memang bapaknya A, tulis aja A. B, tulis aja C, tulis aja. Karena begini, menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2013, barang siapa yang memalsukan elemen data kependudukan, ancaman hukumannya itu 6 tahun.
dendanya 75 juta. Bagi oknum yang membantu, itu hukumannya ancamannya ditambah sepertiga. Jadi yang membantu itu malah kena 8 tahun. Dendanya 70 juta. Ngeri kan? Nah, makanya jangan coba-coba untuk memasukkan identitas itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang perlu saya sampaikan. Mungkin dalam episode yang berikutnya kita akan membahas mengenai hal yang lain yang lebih menarik lagi, seperti tata cara adopsi anak, pengesahan anak, kemudian ada akte kematian dan lain-lain sebagainya. Karena pada dasarnya tugas dari Dukcapil itu istilahnya dari lubang sampai lubang. Dari keluar dari lubang dilahirkan itu sampai meninggal masuk di lubang lagi. Demikian, kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada Mbak Nurul. Monggo Mbak Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini kita kedatangan tamu kembali ke dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk. Nah, hari ini kita akan menerima dokumen kependudukan yang kemarin kita foto-foto ya. Ada apa aja? Ada KTP, ada KIA, kemudian ada akte. Alhamdulillah ini sudah jadi. Nanti kita bagi sehingga anak-anak semua nanti dapat, ada yang akte kelahiran, ada yang mungkin KTP, termasuk juga ada KIA. Senang ya? Senang. Untuk itu kami berharap bahwa pelayanan yang dilakukan ini benar-benar nanti bisa membantu anak-anakku sekalian untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Saya terimakan KTP yang kemarin ada pemotretan. Gimana rasanya Mas Alvin terima KTP? Oh, senang. Sifat baik-baik ya, sehingga tidak tampak rusak. Selamat ya, tetap semangat dan belajar terus. Semoga mencapai cita-cita dan yang lain ya. Terima kasih, Bapak. Baik, Bapak dan Ibu, sambil kita menyimak paparan materi dari narasumber, bagi Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan bisa langsung sampaikan melalui kolom chat pada aplikasi Zoom-nya atau komen pada YouTube Dukcapil. Berikutnya adalah pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Nurmalita Esos. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa tupoksi melayani masyarakat di bidang pencatatan sipil, diantaranya penerbitan akte kelahiran. Akte kelahiran sendiri terdiri dari dua kategori, akte kelahiran umum dan akte kelahiran terlambat atau yang biasanya disebut akte kelahiran dispensasi. Akte kelahiran umum untuk usia 1 sampai 60 hari, sedangkan akte kelahiran terlambat atau dispensasi untuk usia lebih dari 60 hari. Dalam
pengurusan akte kelahiran perlu adanya persyaratan-persyaratan tertentu yang amat sangat mudah, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Untuk akte kelahiran umum persyaratannya pertama, surat keterangan kelahiran dari dokter atau bidan. Itu bisa, yang biasanya yang menolong persalinan pasti memberi surat keterangan itu. Kedua, fotokopi surat nikah atau akta perkawinan orang tua yang sudah dilegalisir. Yang ketiga, KK dan KTP orang tua yang masih berlaku. Sedang yang keempat, surat kuasa. Surat kuasa ini jika orang tuanya tidak bisa menguruskan, dititipkan, biasanya seperti kalau kelahiran di bidan, itu biasanya yang mendaftarkan bidan itu harus pakai surat kuasa. Sedangkan untuk akte kelahiran terlambat atau dispensasi, persyaratannya hampir sama. Pertama, surat keterangan kelahiran dari dokter atau bidan. Tetapi kalau usia sudah di atas 1 tahun, dan tidak mempunyai surat keterangan kelahiran dari dokter atau bidan, itu bisa diganti dengan SPTJM kelahiran. Yang kedua, fotokopi surat nikah atau akte perkawinan orang tua yang telah dilegalisir. Yang ketiga, KK dan KTP orang tua yang masih berlaku. Dan yang keempat, surat kuasa sama fungsinya sama yang untuk akte kelahiran umum. Untuk akte perkawinan, surat nikah atau perkawinan, kalau sudah barcode tanpa legalisir. Sedangkan untuk KK yang untuk dispensasi, KK kalau seumpama yang pengurusannya sudah punya KK sendiri, itu cukup KK yang bersangkutan aja. Jadi nggak perlu KK KTP orang tua. Demikian dari kami persyaratan untuk pengurusan akte kelahiran. Jika ada yang belum dipahami, bisa nanti ditanyakan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Teman-teman, ada yang bertanya pada saya seperti ini, Pak, saya baru tahu kalau akte kelahiran anak saya jenis kelaminnya salah. Seharusnya laki-laki ditulis perempuan. Saya baru tahu. Dan saya sudah pindah dari kabupaten tempat waktu saya membuat akte kelahiran anak itu. Nah, saya nggak tahu kemana harus membuatnya. Nah, teman-teman, saya beritahu ya, untuk membetulkan dokumen yang salah, itu bisa dilakukan di Dinas Dukcapil. Kalau jenis kelaminnya salah, silahkan ayah bunda segera datang ke Dinas Dukcapil untuk dilakukan pembetulan. Di Dinas Dukcapil mana? Nah, dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dikenal asas domisili. Domisili artinya adalah sesuai dengan alamat di KTP atau kartu keluarga sekarang. Jadi, ibu, bapak membetulkannya adalah di tempat tinggal yang sekarang, bukan di tempat tinggal saat dulu membuat akte kelahiran. Silahkan segera datang ke Dinas Dukcapil di mana tinggal sesuai alamat KTP sekarang. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Baik, Bapak dan Ibu. Materi ke-1 dan materi ke-2 mengenai tata cara pengurusan akta kelahiran telah disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Sekarang tiba saatnya untuk sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun saran
bisa melalui kolom chat pada Zoom atau komen pada kanal YouTube Dukcapil, atau jika ada yang ingin menyampaikan secara langsung bisa melakukan raise hand atau melambaikan tangan. Baik. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Belum ada. Baik. Ini ada, mohon izin Bapak, ada pertanyaan dari, ini melalui live chat di Zoom dari Pemdes Mudian. Mau tanya ini Pak, bagaimana cara pengurusan akte kelahiran untuk anak yang ditinggalkan di suatu desa tanpa identitas dan ada seorang warga yang ingin merawat anak tersebut dengan status famili lain di kartu keluarga atau penambahan anggota keluarga dalam kartu keluarga. Baik, Bapak Wiota atau Ibu Nurmalita yang akan menjawab. Baik, Mbak Nur. Ini dari Wilangan ya? Mudian, Bapak. Mudian Wilangan, Ya. ya. Mudian. Jadi kasusnya ada anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, kemudian mau diasuh oleh famili atau tetangganya gitulah katakan ya. Nah, bagaimana untuk memasukkan di dalam KK? Iya. Ya Bapak, dimasukkan di Ke dalam KK dengan status KK famili dengan lain. status famili lain. Iya. Oke. Jadi begini, Mbak. Sebetulnya ini keluar dari konteks, tapi tidak apa-apa kita coba untuk sedikit menjelaskan. Kalau memang nanti ada kesalahan, tolong nanti dikoreksi oleh rekan semua. Jadi begini, yang jelas kalau memang anak itu sudah punya akte kelahirannya, terus katakanlah anak itu sudah berumur 5 tahun, ditinggalkan atau ditelantarkan oleh orang tuanya, ditinggal gitu aja. Kemudian dia domisili di Ngudikan. Itu berdasarkan akte yang dia punya itu, nanti dia diusulkan di Dispenduk untuk menambahkan anak ini, aktenya anak ini, untuk dimasukkan di KK oleh yang ngasuh itu dengan status famili lain. Begitu. Jadi simpel sebetulnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan itu. Mungkin ada lagi, Mbak Nurul? Ya, ya. Persyaratannya yang jelas, persyaratannya itu nanti kakak dari yang akan mengasuh itu siapa, DKK-nya itu. Kemudian nanti akte, fotokopi aktenya itu nanti dibawa ke Dukcapil atau di-online-kan dari desanya kan bisa. Cukup simpel. Kalau memang belum punya akte, ini catatan, kalau belum punya akte, nanti orangnya mengurus akte dulu. Kan diketahui siapa ibu dan bapaknya. Kalau memang tidak diketahui ibu dan bapaknya, ya kita seperti yang saya jelaskan tadi, ada berita acara dari kepolisian. Jadi kalau memang sudah akte ya malah enak, memang sudah tumoto dulunya hanya ditelantarkan saja oleh orang tuanya. Demikian Mbak Nurul. Baik, terima kasih Bapak. Ada pertanyaan lagi Bapak dari warga. Ini mungkin Bu Nurmalita yang mau menjawab, Ibu. Ya, ya Mbak. Ya Ibu, saya ingin bertanya. Saya berusia 50 tahun, akan berangkat haji, namun belum memiliki akte kelahiran. Bisa dijelaskan apakah bisa saya mengurus akte kelahiran dan apa saja persyaratannya? Terima kasih Mbak Nurul. Bisa, meskipun usia sudah lanjut, persyaratannya ya seperti tadi yang saya terangkan, SPTJN kelahiran,
Terus biasanya kalau sudah sepuh, surat nikah orang tuanya itu pasti sudah hilang. Tapi syukur-syukur kalau ada ya tetap bisa dilampirkan kalau ada surat nikah orang tua. Tetapi kalau sudah hilang, sudah nggak bisa menunjukkan surat nikah, nanti bisa diganti dengan SPTJM suami istri. Surat pertanggungjawaban suami istri. Jadi syaratnya yaitu SPTJM kelahiran, SPTJM suami istri, KK dan KTP yang bersangkutan. Cuma itu aja, Mbak. Oke, terima kasih, Bu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Atau mungkin bertanya secara langsung? Silahkan melakukan raise hand pada aplikasi Zoom-nya. Masih belum ada? Silahkan. Bisa melalui live chat atau komen YouTube atau raise hand pada aplikasi Zoom-nya. Mbak Nurul, Ya, ya Bapak. untuk menunggu sambil menunggu ada yang bertanya lagi, sedikit akan saya sampaikan lagi. Jadi tips untuk rekan-rekan atau warga Nganjuk sekalian yang sudah mendapatkan akte kelahiran bagi putra-putrinya. Ini supaya, ya, jadi begini Bapak Ibu sekalian, sahabat Dukcapil, ini perlu saya sampaikan supaya kita setelah mendapatkan akte kelahiran, setelah mendapatkan kutipan akte kelahiran itu, kita harus bagaimana yang harus kita lakukan supaya itu benar-benar valid. Jadi begini, setelah panjenengan nanti mendapatkan kutipan akte kelahiran, yang mana pada saat ini jenengan bisa online itu setelah dicetak di rumah itu dicek. Jangan percaya saja bahwa saya sudah mendapatkan akte kelahiran anak saya itu berarti sudah betul. Nah, ini banyak terjadi. Yang pertama, tolong dicek nama anaknya, utamanya ejaan. Ejaannya apakah harus pakai edi itu pakai i atau y? Ya, karena sama-sama bunyinya edi, tapi z atau i. Ini yang pertama, dicek dulu apakah sudah sesuai dengan yang dimohonkan. Yang sudah sesuai apa yang sudah yang dimohonkan. Itu yang pertama, nama anak. Kemudian tempat dan tanggal lahir. Ini tempat dan tanggal lahir. Karena tempatnya untuk lahir kan bisa di mana saja. Yang seperti yang jelaskan, di Nganjuk bisa, di Surabaya bisa, di Jakarta bisa, dan lain sebagainya. Kemudian tidak kalah pentingnya tanggal, bulan, dan tahun lahir. Tolong ini dicek. Karena banyak terjadi. Tanggalnya itu sudah betul. Kemudian bulannya sudah betul. Tahunnya ada yang meslek. Harusnya 1976 itu 1977. 76 dan 71. Ini jelas beda. Ini harus segera diperbaiki. Kemudian nama orang tua. Ini nama orang tua itu biasanya di masyarakat kita itu kan ada yang namanya Iwan Joyo Sumarto atau Iwan Joyo Sentono. Padahal Joyo Sentono itu adalah nama setelah dia
menjadi pengantin. Menjadi pengantin. Tetapi kadang dicantumkan dalam penulisan atau permohonan penerbitan akta kelahiran. Contoh saya sendiri, nama saya itu Murni Wiyoto. Pada saat saya menikah sama bapak saya itu saya dinamakan lain. Nah, namanya ditambah Wiyoto Sastrobiarjo. Ya, itu kan lain. Nah, bagi orang-orang yang memang belum familiar dengan yang itu, kadang pada saat mengurus akte itu dititipkan oleh orang lain, mungkin oleh kepada kepala desa atau bidan. Orangnya bilang, namanya ditulis siapa, Pak? Oh, ditulis Wiyoto Sastrobiarjo. Tetapi sebetulnya nama itu sendiri, nama murni saya adalah Wiyoto saja. Tolong, ini pada saat orang sudah mendapatkan kutipan akta kelahirannya itu dicek. Nah, dicek apakah sudah betul. Nama mulai dari nama anak, tempat lahir anak, tanggal lahir anak, kemudian tanggal, bulan, tahun lahirnya, dan nama orang tuanya. Nah, kadang ada nama bapaknya itu Sugiarto. Kebetulan yang saya buat contoh Pak Gatot Sugiarto. Ini kepala dinas Dukcapil sini. Pak Gatot Sugiarto. Itu di masyarakat umum nama Sugiarto itu kadang pakai Sugiarto dan Sugiharto. Ini juga masalah pada saat anaknya itu nanti besar mau melamar pekerjaan di instansi pemerintah utamanya. Kemudian Sugianto yang pakai Sugianto atau Sugianto. Muhammad yang pakai double M dan Muhammad yang pakai single M. Ini yang akan menjadi repot sebenarnya kalau tidak segera dibetulkan. Nah, kemudian bagaimana Pak kalau memang sudah tercetak tidak sesuai dengan yang kita mohonkan? Oke, itu kita bisa fasilitasi nanti orangnya datang saja ke Dukcapil. Kalau memang memerlukan penjelasan yang panjang lebar, datang saja menemui saya, enggak apa, nanti saya bantu, nanti kita luruskan mana yang salah. Tapi begini, kalau untuk yang tahun lahir atau pokoknya tanggal, bulan dan tahun lahir, kita cocokkan dulu dengan data pendukung yang ada. Data pendukungnya, utamanya tahun lahir. Tahun lahir, Pak Dul. Tahun lahir ini sangat bahaya sekali. Saya pernah mendapat tamu dari teman dekat saya mengatakan dalam WA-nya itu, saya punya anak buah atau siswa SSB. SSB itu sekolah sepak bola. Anaknya itu karena orang tuanya itu anaknya banyak, itu dulu menitipkan akte kelahirannya pada orang, lah kemudian ternyata tahun lahirnya itu salah. Maklum orangnya itu anaknya banyak, jadi tidak sempat untuk ngecek. Lah setelah besar ini dicek ternyata tahun lahirnya salah. Saya tuh datang ke kantor, saya jelaskan salahnya di mana. Salahnya begini loh Mas, ini sebetulnya lahirnya itu tahun 90, katakanlah, contohnya tahun 90. Tetapi sebetulnya dia tidak 90, lahirnya itu 91 tapi ditulis 90. Tolong Mas, ini dirubah menjadi 91. Ini anaknya juga masih kecil. Oke, nah saya tanya, apakah benar yakin panjenengan yakin bahwa anak itu lahir tahun 91, tetapi ditulis tahun 90? Nah, ini masih bingung. Terus saya jelaskan. Sampean kalau memang
pengen merubah tahun ini jenengan ada putusan pengadilan. Saya enak, jenengan enak. Saya tidak menyalahi aturan. Karena begini, akte ini nanti jelas kalau digunakan untuk kompetisi, ini jadi masalah. Ini jadi masalah. Karena apa? Ini sebetulnya sudah tidak layak untuk menjadi peserta kompetisi, tapi masuk peserta kompetisi berdasarkan akte yang saya betulkan. Nah, ini yang akan nanggung siapa? Oke, saya fasilitasi jenengan anu dulu, putusan pengadilan dulu, sidang dulu. Nanti saya bantu. Tidak apa-apa, saya bantu. Ternyata sampai sekarang tidak ada kembali. Berarti ini kan ada indikasi bahwa memang benar yang bersangkutan lahir tahun 90, bukan tahun 91. Ini yang perlu kita pahami dan kita waspadai. Oke, kita memang Dinas Dukcapil itu lembaga pencatat, insan pencatat yang mana bertujuan harus membantu untuk keperluan masyarakat. Tetapi kita juga harus waspada. Ada sebagian masyarakat yang justru memanfaatkan kita. Ya kalau itu tidak ada unsur pidananya di kemudian hari kalau ada. Karena begini, batasan usia dewasa kata 17 tahun. 1 tahun itu atau bulan atau hari pun menentukan anak itu diproses untuk kategori anak atau kategori orang dewasa. Dia melakukan kejahatan tindak pidana saat dia berumur 17 tahun kurang 5 hari atau 1 hari. Itu dia sudah dikatakan kategorinya anak. Tidak bisa diproses dengan pidananya orang dewasa. Ini yang harus kita waspadai. Oke, kita siap membantu masyarakat, tapi masyarakat juga harus membantu kita dalam arti memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Begitu Mbak Nurul. Jadi banyak sebetulnya yang masih kita sampaikan, namun demikian kita juga memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang dari masyarakat yang mungkin memang punya permasalahan yang kompleks. Jadi tidak hanya permasalahan yang monoton, ada yang masalah kompleks. Saya kembalikan lagi, Mbak Nurul, monggo ada pertanyaan lagi apa tidak? Oke, terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan lagi dari Aida, Bapak. Mohon izin bertanya, ini jika dalam penulisan nama di akta kelahiran, anak itu ada kesalahan huruf, dan sekarang anaknya sudah berusia 5 tahun. Bagaimana Bapak? Mohon izin Bapak atau Bu Ita yang mau menjawab? Ya, makasih Mbak Nurul. Kalau penulisan akte nggak sesuai sama ijazah umpama, itu tinggal kalau merubah arti itu harus sidang pengadilan, Mbak. Jadi seumpama kayak ejaan lama, BJ, DJ, seumpama Joko, DJ sama J, itu bisa kita bantu merubah. Tapi kalau sudah merubah arti, itu harus sidang pengadilan dulu, Mbak. Itu aja, Mbak. Nanti kalau untuk persyaratan, kalau cuma 1 huruf yang nggak merubah arti seperti yang saya sebutkan tadi, itu melampirkan data pendukungnya apa, seumpama sudah punya ijazah ya ijazah, sama mengisi SPTJM pembenaran. Ada, formulirnya ada itu. Itu aja Mbak. Terima kasih Bu. Dan ini menyambung yang Aida tadi, untuk menu di aplikasi Sedudonya itu ada menu akta perbaikan elemen data. Nanti persyaratannya, ini untuk Aida Ibu, untuk pemohonnya. Bisa nanti diupload di sana Ibu Aida.
Ada menu perbaikan elemen untuk akte kelahiran. Dan untuk surat nikah ortunya, apakah harus salah satu saja? Boleh. Jadi untuk surat nikah atau akta nikahnya yang harus diupload salah satu saja, tidak perlu dua-duanya. Ini ada lagi pertanyaan, mohon izin. Oh, tadi yang Ibu Aida, Bu Ita menjawab lagi, kesalahannya hanya satu huruf saja, tidak merubah arti. Siapa? Yang pertanyaan Minta tadi. tolong ya. Okay. Namanya siapa? Dirubah. Okay. Dirubah apa? Ibu Aida, apakah ingin menyampaikan secara langsung mungkin? Silahkan melakukan raise hand. Ibu Aida. Atau gini aja Mbak, kalau memang kurang jelas biar anak ke Dispenduk Capil ketemu Pak Wiyoto atau saya bisa bantu nanti. Okay, Kita kalau nggak tahu perubahannya apa, kita nggak bisa jawab sekarang Mbak. Oke, ini Bu, namanya seharusnya Arshila, ARSYILA, tapi di aktanya ditulis Arshila, ARSYLA. Jadi kurang huruf I saja, Bu. Satu huruf. Itu pendaftarannya sekitar tanggal berapa? Tahun berapa? Tadi sudah yang lama. Anaknya sudah 5 tahun usianya. Ya, pendaftaran aktenya itu baru atau sudah lama, Mbak? Tahun pembuatan aktenya itu. Atau gini aja, di aplikasi Sedudo ada pembetulan, jadi itu bisa. Oke, Ibu Aida nanti bisa silahkan melakukan upload di aplikasi Kalau Sedudo. anak sudah masih 5 tahun, dasarnya surat keterangan kelahiran. Itu di kakaknya bagaimana, Mbak? Di kakaknya sudah salah, sudah dibetulkan atau belum? Sebab dasar pembuatan akte itu kakaknya harus betul dulu. Oke. Ibu Aida, apakah sudah cukup jelas? Oh, penulisan di kakak sudah betul, Ibu. Oh, kalau jadi penulisan kesalahan di kakak, hanya di akte. Di akte. Kalau penulisan di kakak sudah betul, daftar lewat Sedudo di pembetulan akte, bisa sudah. Dasarnya itu kan kakaknya sudah betul melampirkan kakak itu aja. Oke. Bagaimana Ibu Aida? Apakah sudah cukup jelas? Oh ya, sudah. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, Ibu Aida. Ini ada pertanyaan lagi, mohon izin dari Pemdes sekarang. Bagaimana untuk pengurusan akte kelahiran jika orang tuanya sudah bercerai? Mohon izin, silakan Bapak atau Ibu yang menjawab. Enggak, tapi dalam apa? Ya, makasih Mbak. Untuk akte yang orang tuanya sudah cerai, syaratnya tetap sama Mbak. Cuma gantinya surat nikah, seperti persyaratan yang tadi saya sebutkan kan surat nikah, gantinya surat cerai orang tua yang dilegalisir. Itu aja. Tetap bisa. Terus masalah kakaknya, jadi tergantung anaknya itu ikut siapa. Jadi seumpama ikut ibunya, ya kakak ibunya dengan KTP ibunya yang dilampirkan. Terima kasih. Apakah sudah cukup jelas dari Pemdes sekarang? Belum menjawab. Ada lagi pertanyaan dari Desa Gejakan. Ini permohonannya ditolak. Permohonan akte kelahiran dispensasi ditolak
dengan alasan baik, dari Desa Ngejakan, apakah ini maksudnya sudah lahir dulu, tapi belum menikah orang tuanya, atau sudah menikah siri dulu kemudian disahkan? Dari Desa Ngejakan, bisa diperjelas pertanyaannya? Dari kecil dirawat bapak tirinya. Berarti orang tuanya belum menikah secara sah. Apa mungkin ini dari Desa Ngejakan, silahkan bertanya langsung. Boleh? Langsung bertanya, silahkan. Mungkin kalau langsung bisa lebih jelas. Dari Desa Ngejakan, silahkan. Desa Ngejakan, bagaimana? Belum ada respon. Baik, ada pertanyaan lagi. Oh, ini agak. Apakah bisa mengganti foto KTP baru, Bu? Dari Desa Peserut. Kalau untuk KTP, kita nggak bisa jawab, Mbak. Untuk Nggih. sesi selanjutnya aja. Sesi selanjutnya saja. Iya. Yang dari Desa Ngejakan bagaimana? Ini ada lagi Bapak dan Ibu dari Desa Bangsri. Mau tanya, jika ejaan nama orang tua di KTP dan surat nikah tidak sama, bagaimana solusinya? Saya jawab, Pak Wia. Itu kita nggak bisa jawab, itu hubungan sama KTP, Mbak. Ini Sama kita, kependudukan ya, Bu? ya, kita fokus hanya untuk akte kelahiran aja. Sebab nanti ada sesi sendiri. Oke, nanti untuk Desa Bangsri, nanti bisa ditanyakan langsung ke sini mungkin nggih, Bu, nggih, di bidang kependudukan. Nah, Atau nanti jika ada Zoom di nunggu. sesi selanjutnya, bisa ditanyakan lagi. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Atau tadi yang Desa Ngejakan? Oh, untuk akte. Oh, ini maksudnya untuk pengajuan akte, Bu, yang Desa Bangsri Kalau tadi. untuk Pengajuan akte, tapi nama ejaan di KTP dan surat nikahnya tidak sama. Nama orang tuanya. Kalau itu ya, yang betul yang mana dulu, yang dipakai yang mana dulu. Kalau surat nikah yang betul ya kakak sama KTP-nya dibenahi dulu sebelum ngurus akte kelahiran. Tetapi kalau yang betul kakak KTP, ya surat nikahnya dibenahi dulu. Oke. Bagaimana Desa Bangsri? Sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Belum ada respon. Tadi yang dari Desa Ngejakan, mungkin mau bertanya secara langsung? Ya, Atau untuk monggo. Bapak Ibu yang lain, silahkan mengajukan pertanyaan. Belum ada juga. Baik Ibu atau Bapak Piyoto, ini ada pertanyaan. Bagaimana jika
nama di akte kelahiran saya tidak sama dengan nama di ijazah. Apakah bisa diperbaiki? Silahkan Bapak Wiyoto Bapak atau Ibu Wiyoto, yang mau menjawab. Ya, terima kasih Mbak Nurul. Jadi memang banyak yang terjadi bahwa nama yang ada di akte itu kadang tidak sama dengan yang ada di ijazah. Dan solusinya bagaimana? Jadi begini, ini kita lihat dulu kesalahannya itu sampai seberapa parah. Ini kalau kecelakaan, nah. Jadi begini, kita sambil guyon ya Mbak Ibu ya. Sambil guyon aja, tidak usah semangat. Ya, Oke, jadi Bapak. begini, kita lihat apakah kesalahannya itu parah apa tidak. Maksudnya parah itu kalau jenenge Eko Wicahyono menjadi Herman Subagio itu kan parah, tidak bisa ditolerir. Tetapi kalau seperti yang sudah dijelaskan tadi, Sugiarto dan Sugiarto itu bisa sambil orangnya itu membawa dokumen pendukung yang ada, kita bantu. Ya. Jadi seumpama hanya I jadi Y jadi I, Sugiarto pakai H langsung Sugiarto itu bisa. Dan kita prinsipnya masyarakat supaya terbantu tidak menyusahkan masyarakat, supaya masyarakat tersenyum. Katanya Pak Kadis, biar tersenyum lebar, tidak tersenyum sambil gigit jari. Ya, itu yang kita hindari. Jadi bisa, Mbak Rul, bisa kita akomodir. Jadi melihat kesalahannya bagaimana sambil orangnya itu menunjukkan data yang ada. Kalau memang dalam KTP, KK, dan yang lainnya sudah mendukung bahwa itu sesuai dengan ijazahnya, ya kita bantu, aktanya yang kita rubah. Mekaten ada lagi dah, monggo. Baik, terima kasih Bapak Wiyoto. Nggih, Pak. Ada lagi pertanyaan nih dari Pemdes Jambi. Mohon izin bertanya bagaimana untuk kepengurusan akta kelahiran, akta yang anak yang saat lahir ayahnya meninggal dan untuk status ayahnya belum pindah ke Nganjuk. Silahkan Ibu Nurmalita atau Bapak Wiyoto. Terima kasih. Untuk Silakan. kepengurusan akte kelahiran, ya tetap Mbak, syaratnya sesuai yang saya sebutkan tadi. Jadi untuk surat keterangan kelahiran dari desa atau surat keterangan kelahiran dari dokter atau bidan, kalau sudah di atas 1 tahun tapi tidak mempunyai surat keterangan kelahiran bisa diganti dengan SPPJN. Itu aja. Jadi seperti kakak, seperti bapaknya sudah meninggal, melampirkan akte kematian. Berarti mungkin terlebih dahulu mengajukan akta kematian ya, Bu, Ya. untuk bapaknya. Ya. Ini Setelah, penduduk sini toh ya, penduduk Nganjuk toh. nah, ini bapaknya masalahnya belum pindah ke Nganjuk, Bu. Jadi sebelum pindah ke Nganjuk sudah meninggal. Ibunya. Tapi ibu dan anaknya kan penduduk Nganjuk bisa. Tapi kalau ibu dan anak penduduk luar kota semua nggak bisa, Mbak. Oh, Jadi mungkin dari Pemdes Jambi terlebih dahulu akta kematian dari bapaknya, yang harus diurus, nanti untuk persyaratan pengajuan akta kelahiran anaknya. Begitu Ibu. Ya. Ada lagi? Tapi ini karena bapaknya luar kota, ya ngurusnya di mana tempat tinggal. Meskipun luar kota, tapi kakak KTP-nya mana dulu? Kalau kakak KTP Nganjuk, yang ngurusnya di Nganjuk. Cuma kalau kakak KTP-nya luar kota, ngurusnya ya di luar kota, di tempat tinggal asal. Bagaimana Pemdes Jambi? Sudah cukup jelas. Oh, sudah cukup jelas. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi ini, mohon izin.
Saya berdomisili di Nganjuk atau bertempat tinggal di Nganjuk, akan tetapi KTP dan KK saya beralamat di Surabaya. Kemudian beberapa waktu yang lalu istri saya melahirkan. Apakah bisa saya membuat akta kelahiran anak saya di kantor Dukcapil Nganjuk? Nah, monggo Pak langsung. Lanjut. Nah, Monggo. Gampang kok. kalau bukan penduduk sini ya harus ngurus sesuai KK KTP-nya, Mbak. Tempat tinggalnya mana, ya di situ ngurusnya. Jadi meskipun menetap rumahnya di Nganjuk, cuma status domisilinya KK KTP-nya Surabaya, ngurusnya ya di Surabaya. Sesuai alamat di KK. Sesuai alamat, iya. Baru kalau seumpama pindah ke Nganjuk, kita bisa buat di Nganjuk. Bisa buatkan di Nganjuk. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Bisa melalui live chat atau silahkan melakukan raise hand pada Zoom meetingnya. Silahkan, kami tunggu. Oh, ada lagi nih dari Desa Mumpung. Bagaimana penulisan nomor urut anak jika suami istri tersebut dulu janda dan duda yang sudah memiliki anak dari pernikahan yang terdahulu? Apakah tetap anak pertama dari bapak dan ibu tersebut atau penulisannya lain? Oh, maksudnya bercerai kemudian menikah lagi nih. Bagaimana Bapak dan Ibu? Silakan. Belum jawab, Penulisan Pak anak Nggih, keberapa? monggo. Untuk penulisan itu dari perkawinan yang terbaru. Jadi seumpama janda punya anak satu, duda punya satu, anaknya tetap dari perkawinan yang terbaru itu tetap anak nomor satu. Jadi nggak bisa jadi nomor 3 atau nomor 2. Jadi tetap nomor 1 dari perkawinan yang sekarang. Sesuai dengan perkawinannya sekarang ya, Bu? Ya, sesuai perkawinan yang sekarang. Meskipun itu anaknya sendiri, tapi tetap dari suami istri yang sekarang. Baik, Desa Mungkung, apakah sudah cukup jelas? Oh, sudah cukup. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan, kami tunggu. Silahkan, Bapak dan Ibu. Bisa melalui live chat atau komen di YouTube. Atau raise hand. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu, kita break sejenak. Kita lihat video yang berikut dari Bapak Profesor Zudan. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Teman-teman, ada yang bertanya pada saya seperti di atas ini. Intinya, dia menanyakan, Pak, saya ini tidak punya buku nikah. Dia ingin membuatkan akte kelahiran anak. Apakah nama saya bisa masuk dalam akte kelahiran itu? Nah, teman-teman, saya tadi berasumsi yang bertanya ini bapaknya. Nah, saya beritahu ya teman-teman semuanya, di Indonesia masih banyak pasangan kawin yang sudah menikah sesuai dengan agamanya, atau menikah dengan cara adat, atau menikah sesuai dengan kepercayaannya, dan belum memiliki buku nikah. Nah, apakah anak tetap bisa mendapatkan akte kelahiran? Jawabannya iya. Akte kelahiran adalah hak anak. Oleh karena itu, teman-teman punya buku nikah atau tidak, anak tetap berhak atas akte kelahiran. Hanya masalahnya nama bapaknya dicantumkan atau tidak. Nah, agar nama bapak bisa dicantumkan di dalam akte kelahiran, maka dilihat di kartu keluarganya. Harus sudah tertulis kawin
atau kawin belum tercatat. Ini syaratnya. Bila belum punya buku nikah, maka kawan-kawan semua, pasangan itu membuat SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, diketahui 2 orang saksi. Nah, ini sudah diatur di Permendagri 9 tahun 2016 yang kemudian dicabut, diperbaiki dengan Permendagri 108 tahun 2019. Terima kasih teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Silahkan Bapak dan Ibu, ada yang ingin bertanya? Apakah sudah cukup? Silahkan Bapak dan Ibu. Silahkan bisa melalui live chat atau melakukan raise hand. Belum ada, silahkan. Iya, Mbak Nurul. Oke. Iya. Sepertinya sudah ada yang sudah tidak ada yang ingin bertanya, Bapak. Apakah mohon izin boleh saya tutup Zoom-nya? Mungkin kami ada sedikit hal-hal yang mungkin kami sampaikan. Oke, silakan. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah untuk acara Zoom meeting kali ini dengan jumlah yang cukup banyak, baik dari kecamatan, baik dari desa, termasuk juga masyarakat umum. Sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Oleh karenanya kami berharap ke depan tidak masalah kalau Bapak Ibu sekalian langsung tanya secara langsung, sehingga acara ini kita buat untuk kita. Jadi bisa panjenengan langsung tampil live di sini, tahu segala permasalahan yang ada, kami pun juga akan menyampaikan jawaban-jawaban. Apabila ada yang kurang, mungkin kami akan tanyakan para narasumber yang lebih baik lagi. Karenanya kami ingin bahwa Dukcapil Nganjuk menyapa warga ini ke depan kita rutinkan, sehingga masyarakat di Kabupaten Nganjuk benar-benar tahu tentang tata cara dan persyaratan untuk pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kita ingin masyarakat bisa terlayani dengan baik, dengan cepat, dan tentu akurat. Karenanya, sekali lagi, kami atas nama pemerintah Kabupaten Nganjuk, khususnya Dinas Dukcapil, berharap kepada seluruh warga di Nganjuk agar benar-benar melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sehingga tidak ada satupun warga yang tidak memiliki data kependudukan. Terima kasih yang sudah kontribusi, baik dari kecamatan, dari desa-desa Kabupaten Nganjuk, termasuk segenap lapisan masyarakat. Kita ingin sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Nganjuk, yaitu terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat, Nganjuk Nyawiji Mangun Desa Noto Kuto. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Mbak Nurul dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit saya tambahkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk berupaya untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan bagi warga Nganjuk. Pengajuan dokumen kependudukan bisa dilakukan secara mandiri atau lebih mudah melalui aplikasi Sedudo yang dapat diunduh melalui Play Store serta dapat diakses melalui halaman website sedudo.nganjukkap.go.id.
Di samping itu, warga Nganjuk juga dapat melakukan pengajuan melalui desa atau kelurahan dan kecamatan setempat. Baik Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, akhirnya acara demi acara Dukcapil Menyapa Warga seri 1 telah kita lewati bersama. Semoga informasi yang telah kita dapatkan membawa manfaat bagi kita semua. Selaku moderator pada hari ini, jika dalam penyampaian terdapat kata atau sikap yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi Waalaikumsalam berikutnya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jati Kalen, terima kasih Gondang, Matur Bono, suwun sedaya. Prosoarjo, Luceret, Gampeng, Sekarang, Median, Bedoasri, Kutorejo, Bang Sri, Sumber-Agung, Lumpang Kue, Pesrut, Babatan, Kuncir, Luyu, Nabila, Perning, Sukomoro, Ngetos, Banaran, Balong Gebang, Kertosono, Klodan, Nganjuk, Pandian, Kalianyar, Gejakan, Senjayan, Gondang Kulon, Rejoso. Terima kasih. Keweden, Ngerengket, Mungkung, Jambi, Gejakan, Kalianyar, Tritik, Mojo Rembun, juga Pak Muartono, Bu Sunarti, Aida. Sekali lagi terima kasih semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih.